Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Hei, masih bekerja marah? Rajin amat, belum akan naik haji besok lagi. Mari duduk ke sini, bercengkrama. Kami ingin benar hendak mendengar kejadian di pasar tadi. Bagaimana asal mulanya? Marah Adil memandang ke tempat datang seru itu. Oh, si Kahar, katanya dengan senyumnya. Sambil menyerahkan kerjanya kepada kawannya, bangkitlah ia dari kedudukannya, akan pergi memperkenankan permintaan itu. Ia disambut oleh orang-orang yang duduk di ruang tengah itu dengan girang. Mereka itu bersirih-sirihan rokok dengan sopan dan sedang merokok sebatang seorang. Si Kahar menyilakan dia bercerita. Baik, kata Marah Adil. Akan tetapi baru ia memulai ceritanya, terdengarlah suara orang berseru dari pintu sambil masuk ke dalam. Untung udah patah belum tidur. Perut hamba lapar amat. Masih ada sisa-sisa sambal udah? Ya, bagus. Masih rupanya. Nasi sepiring udah? Ya, nasi, jawab orang yang bernama Uda Patah, yakni orang lepau yang gendut itu dengan agak terkejut. Entah apanya yang patah, tidak diketahui orang, hanya kelihatan tangan kirinya agak bengkok sedikit. Ia bangkit berdiri, hampir-hampir tersundak pada lampu gantung, dan segera mengambil sebuah pinggan dari susunannya. Sendok berapa, Sultan? Sendok 5 sen? Tanyanya seraya menyendok nasi dari ketiding ke dalam pinggan itu. Berapa saja udah? Ya boleh 5 sen. Lapar sungguh perut hamba sekarang ini, kata orang itu, yakni Sultan Baginda, seraya duduk dekat meja makan dan memandang kepada orang yang bercakap-cakap di kelompok tengah itu. Rupanya Sultan terlambat sekali ini. Kawan-kawan sudah lama habis makan. Banyak kerja. Ramai benarkah orang membeli tadi? Tanya Uda Patah pula sambil meletakkan nasi di atas meja di muka orang itu. Dan dengan apa Sultan makan? Dengan ayam, dendeng, rabu, atau gulai rendang? Apa saja boleh, kata orang itu. Akan tetapi sekaliannya sudah dingin dan tak berapa tinggal lagi. Sayang, tapi ya awak berobat kepada Engku Malim Sulaiman, berpantang ayam dan daging, kuah-kuahnya saja. Udah, boleh, dan tak jadi apa banyak-banyak. Dan derai-derai rendang sedikit. Bagus benar pantangan itu, kata suara dari dalam bilik di sebelah ruang tengah dengan keras. Beberapa orang sedang asik main kartu di situ. Kalau begitu, awak itu mau pula berobat kepada Engku Malim Sulaiman? Ayo buang kertasmu boya. Tertawa juga. Biar dia makan keropeng. Apa pedulimu? Uang takkan dibawa ke kubur sobat. Apa engkau buang tadi? Babak? Lapik sembahyang? Nah, makan olehmu babi ini Yunus, kata suara yang bermula-mula kedengaran tadi pula. Rupanya ia berkata kepada orang yang duduk di sebelah kanannya sambil melemparkan sehelai kartu ke hadapannya. Sultan Baginda yang tengah makan itu menoleh dengan kemalu-maluan ke tempat datangnya suara itu, yang tampak olehnya hanyalah orang yang duduk di ruang tengah. Sekaliannya memandang kepadanya seraya tersenyum. Ia pun tambah malu sehingga merah warna mukanya akan menghilangkan malu itu. Berkatalah ia dengan manis, Silakan
makan bersama-sama kawan-kawan." "Terima kasih Sultan," jawab mereka itu dengan manis pula. Sultan Baginda makan dengan lahapnya. "Keras seruan nasi ini udah patah," katanya. "Mengapa?" "Kalau tidak, hamba sudah tiba di Teluk. Ada-ada saja alangnya. Sementara hamba menyelesaikan utang piutang di pasar tadi, otobus berangkat sudah." "Mengapa tidak disewa oto sedan saja?" kata orang lepau itu dari kursinya. "Tadi ada beberapa orang sopir menanyakan muatan kemari." "Oto sedan kan mahal sewanya," kata "Oto sedan kan mahal sewanya," kata suara dari dalam bilik pula. "Rugi malah awak. Hei, Speed Janggut, Singkarak, kotanya tinggi, Sumanik mendadak dulang, awan berarak ditangisi, badan jauh dirantau orang." "Siapa yang bernyanyi itu udah?" kata Sultan Baginda seraya menoleh ke sudut yang agak gelap. Mujur terdengar olehnya nyanyi itu akan pelipur sindir-sindiran dari dalam bilik itu. "Siapa yang menyadari untung itu?" "Kawan-kawan dari darat, siapa pula lagi? Itu kerjanya setiap malam. Siang tidur panjang saja mencari malas. Sekarang tersadar akan nasib. Puasa sudah dekat." Demi didengar orang muda yang tengah bercerita itu kata puasa itu, ia pun terkejut, terhenti bertutur dan berubah warna mukanya. Dalam pada itu nyanyi kedengaran pula. "Tidak salah bunga lembayung, salahnya pandam muda letak. Bukan salah bunda mengandung, salahnya badan buruk pinta." Begitu katakan oleh Salung. Jangan diperturutkan hati iba, kawan. Hati iba membawa larat. Nah, makan udang olehmu supaya gendut perutmu. Terdengar oleh udak patah nanti. Setelah sudah makan, Sultan Baginda meraba-raba saku bajunya seolah-olah hendak mengambil dompet uang atau mengeluarkan tempat rokok. Akan tetapi suatu apapun tidak kelihatan dalam tangannya. Ia berbuat seakan-akan tidak mengindahkan buah pantun itu dan memandang dengan sudut mata sejurus kepada kelompok tengah pula. Ia bertanya kepada udah patah dengan perlahan-lahan seraya menjulurkan kepala ke sebelah meja makan. Siapa yang bercerita itu udah riang benar rupanya, seakan-akan hamba sudah bersua dengan dia. Tetapi di mana? Yang mana? Tanya udah patah seraya memandang kepada mereka itu. "Oh itu, hamba kira Sultan kenal benar kepadanya. Orang negeri Sultan." "Orang negeri hamba, orang Sumpur." "Benar. Masa hamba tak tahu? Ya, sungguh, tapi memang elok benar untung orang muda itu. Belum berapa bulan mengacak galas sudah bermodal." "Di mana ia tinggal?" "Di Teluk dengan Sultan Batuah yang kaya." "Oh iya betul, 3 bulan yang lalu kerap kali hamba lihat dia di sana menghuni-hunikan dan menyapu-nyapu kedai engku Sultan Batuah itu. Dahulu, tapi sekarang sudah menjadi induk semang," kata Sultan patah kepada orang itu. Kami berdekatan rumah tetapi tak berkenalan. Siapa namanya?" "Hamba tidak tahu. Di sini ia selalu digelarkan orang marah adil. Belum beberapa bulan, barangkali baru 5 bulan ia bergelar kemari. Sudah besar pokoknya. Itu yang menyusun barang perniagaan di sudut itu, sekutunya." "Benar, si Karim, kemenakan engku Sultan Batuah," kata Sultan Baginda sambil memandang ke sudut kanan. Marah adil sungguh. Ya, lebih baik hamba bersejarah dengan dia. Ia pun berangkat dari tempat duduknya. "Dan utang hamba suratkan saja dahulu, udah.
nanti diselesaikan semuanya. Boleh, kata Uda patah sambil menurutkan dia dengan matanya. Masa tak kenal, mereka berdekatan rumah, katanya, dan di sini sepenggalasan pula. Apa konon maksudnya? Kalau begini, talah papan, ke barat juga kan condongnya. Kalau begini untung badan, melarat juga kesudahannya. Tentu, kalau berpangku tangan saja, kata orang dari dalam bilik pula. Coba bekerja seperti kami ini, babi mati, jarum telan. Bengkok. Sampai di sini. Marah Adil terkejut pula menoleh arah ke bilik itu. Sementara itu Sultan Baginda sudah ada di sekelompok tengah. Ia duduk baik-baik serta memandang kepada Marah Adil tenang-tenang. Rupanya ia berpikir-pikir bagaimana cara memulai perkenalan. Sebagai tak disengaja ia pun bergerak hendak menjembak sebuah tempat rokok perak dari hadapan orang-orang yang asik mendengarkan cerita orang muda itu. Seakan-akan mereka bergantung kepada bibirnya sehingga mereka lupa akan bunyi salung yang beriba-iba dan senda gurau riang di dalam bilik itu. Lo benar selapah ini, katanya. Ingin awak hendak mencoba isinya? Rokoklah, Kak, ujar Marah Adil memutuskan ceritanya serta mendorongkan selapah itu kepada Sultan Baginda itu. Rokoklah, tapi tembakau tak enak agaknya. Puncuk dicinta, sahut Sultan Baginda dengan senyumnya seraya menggulung rokok sebatang. Ketika itu barulah terbuka jalan baginya akan menyampaikan maksudnya. Maaf, engkau Marah Adil, rupanya kita sekampung. Saya ini Sultan Baginda. Kak, engkau Sultan Baginda ini. Ya, tak salah pandang saya sejak tadi. Saya tak lupa gelar engkau. Mula-mula kita bertemu di surau kaki bukit. Kata engkau dewasa itu, engkau bertokok di Teluk Betung, bukan? Oh, engkau Marah ada di surau itu. Saya tak ingat, lama lupa, banyak ragu. Dan sekarang sama-sama di Teluk Betung, tapi Sultan masih tak ingat dan tak mau tahu jua. Dan sekarang sama-sama di Teluk Betung, tapi Sultan masih tak ingat dan tak mau tahu jua, kata seorang kawan duduk yang lain. Padahal sesurau. Tuan toko, saudagar besar, masa mau berkenalan dengan tongkang sebagai kami ini, kata si Karim dari sudut dengan keras. Sultan Baginda tersenyum masam. Saya ini pun tongkang jua, katanya. Tongkang kekayaan sendiri lain, jauh lebih baik, kata orang lain pula. Meskipun bersifat mementingkan diri sendiri saja, tapi teruskan cerita tadi, Marah. Bagaimana dengan orang itu? Geli hatiku memikirkan kebodohannya, kata Marah Adil sambil tertawa dan menentang muka Sultan Baginda sejenak. Mula-mula kainku sehelai kain panjang Pekalongan. Sudah ditawarnya 8 rupiah. Itu sudah lebih dari pokok, tapi tipis baru untungku. Aku berikan sebab akan perlu lekas mengumpulkan untuk kontan. Induk semang di teluk sudah menyesak benar. Tambahan pula berkat kurnia Tuhan, banyak bagi orang lain yang akan kulayani. Ya, kami lihat orang berkerumun di muka kedai Marah, kata seseorang. Merendah benar rezeki Marah ketika itu. Akan tetapi teruskan, bagaimana jadinya? Sebagai orang menyesal, tiba-tiba ia mungkir. Kawanku, si Karim memandang kepadanya. Ia marah rupanya. Dengan segera diambilnya, diangkatnya, seakan-akan hendak memukul. Akan tetapi tidak, sebenarnya ia hendak mengukur kain putih untuk orang lain. Geli betul, sakit perutku tertawa. Orang itu ketakutan lalu berkata dengan gemetar, Sudah, baiklah ini uang. Dengan cepat dilompatkannya sehelai uang kertas 10 rupiah ke dadaku.
Direbutnya kain dari tanganku, lalu ia lari dan hilang di dalam orang banyak. Hahaha. Bodoh nian orang itu. Jadi pang, puk, pang, mati engkau. Demikian terdengar suara di dalam bilik dengan sekonyong-konyong. Sekalian orang terkejut, hening seketika seakan-akan malaikat lalu yang bersalung meletakkan salungnya, yang bernyanyi tertegun, dan yang bercakap dan tertawa terdiam. Di dalam bilik pun sunyi-sunyi pula, tetapi tiada lama. Sejurus kemudian terdengar pula berlampang-lampang, berlapuk-lapuk, diiringi oleh ingar-bingar, gemuruh bagi hendak runtuh lepau itu. Orang berkelahi, kata orang di dalam bilik sambil berlari keluar. Mati si Boya, digulung si Yunus. Udah patah, udah, tolong, mati, mati. Sekalian orang bangkit dari tempat duduknya lalu berkerumun ke muka bilik hendak masuk, tetapi tiada dapat lalu sebab dari dalam bilik itu orang berasak-asakan hendak keluar dengan ketakutan. Ribut, kelam, kabut, bertunda-tunda, sedang sepak terjang, tinju tampar dan berdambun-dambun bunyinya. Ada apa? Mengapa? Kata udah patah pemilik lepau itu dengan terengah-engah berlari dan menyeruak ke tempat orang banyak itu. Mengapa dibiarkan saja? Siapa yang berkelahi? Ayo, lapangkan jalan. Dengan susah payah ia pun sampai ke pintu bilik lalu masuk ke dalam. Maka dilihatnya kedua orang yang berkelahi itu berguling-guling, berimpit-impit, mengempaskan dengan sekuat-kuatnya. Seorang pun tiada berniat baik lagi rupanya. Kalau dapat seorang hendak membunuh lawannya, kartu bertaburan, uang berserak-serak, rokok menyarap di lantai. Pendeknya keadaan di dalam bilik itu centang perenang, seperti ladang dilanda gajah. Akhirnya dengan susah payah serta dengan pertolongan beberapa orang yang tiada kehilangan akal melihat kejadian yang tak disangka-sangka itu, dapatlah udah patah melerai memisahkan kedua orang yang berkelahi itu. 3 orang memegang pinggang si Boya dan beberapa orang pula menghelakkan si Yunus. Setelah terpisah keduanya berdiri udah patah di tengah-tengah. Seketika sunyi senyap tak seorang jua yang berkata-kata, sedangkan lantai pun tiada berdetik, tiada dapat bergerak, seolah-olah sama-sama merasa ngeri dengan sekalian mereka itu. Hanya dada kedua orang yang bermusuhan itu kelihatan turun naik dengan kencang, napasnya menciut-ciut dan segala orang yang berdiri berkeliling memandang kepadanya dengan tenang. Si Boya menundukkan kepalanya seraya meresit hidung dan si Yunus meraba-raba kening. Keduanya ada pada berlaba rupanya. Hidung si Boya berdarah dan kening si Yunus bengkak sebesar telur ayam. Mereka itu berpandang-pandangan dengan bengis sebagai 2 ekor kerbau yang hendak berlaga, tapi tiada lepas daripada mata udah patah. Sejurus antaranya ia pun berkata dengan perlahan-lahan dan bertahan-tahan. Ah, tuan-tuan, tak sedikit jua tenggang menenggang. Ning pula. Ya, ndak menjamu di sini udah, kata si Boya seraya memandang kepada orang lepau itu. Diam, aku makan benakmu kelak, kata si Yunus dengan geram serta menggeretang hendak melompati musuhnya, tetapi ia dipegang dan disabarkan oleh orang yang berdiri di dekatnya. Dialah kemenangan orang direbutnya di sini, bukannya di bukit Tambun Tulang, kata si Boya pula dengan tak merasa gentar sedikit jua. Mentang-mentang pendekar dan menghabiskan orang saja. Kawan-kawan, kata udah patah pula dengan agak keras. Tetapi tenang dan sabar. Sungguh tuan-tuan tak tahu akan nasib tak insaf bahwa kita jauh di rantau orang. Coba tuan-tuan pikirkan sebentar. Tuan-tuan camkan.
dan renungkan apa maksud tuan-tuan datang kemari. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.